Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman baik, kali ini Abang Jerry akan membahas video 3 orang penemu YouTube ini. Salah satunya ini adalah beragama Islam, teman-teman. Oke, tanpa banyak bacot kita akan memasuki ke dalam pembahasan videonya. Let's go. Ini yang pertama, namanya Chad Hurley. Pria kelahiran 24 Januari 1977 ini memiliki nama lengkap Chad Meredith Hurley. Ayahnya Don adalah konsultan keuangan, sementara ibunya Joan Hurley merupakan seorang guru. Ia tumbuh di Birdsboro, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak perempuannya bernama Heather dan adiknya bernama Brent. Sejak kecil ia menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap dunia seni. Minat tersebut bahkan cenderung ekstrem. Ia seringkali menggunakan waktunya untuk mendalami melukis, memahat, dan mendesain. Namun minat tersebut secara perlahan beralih pada dunia teknologi dan bisnis. Perubahan minat tersebut mengalihkan fokusnya untuk membangun bisnis dan terjun ke dunia teknologi. Chad Hurley menjadi wakil dalam program lari lintas alam dari Twin Valley High School pada tahun 1992 dan 1993. Ia berhasil memenangkan gelar Piala State. Ia menyelesaikan studinya di bidang seni jurusan desain grafis dan printmaking dari Indiana University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Setelah lulus dari Indiana University, Chad melamar pekerjaan di perusahaan yang baru berdiri dan bergerak di bidang keuangan, yaitu PayPal. Chad mendapatkan tugas pertama untuk mendesain logo PayPal sebagai bukti portofolionya. Jika Anda melihat logo PayPal sekarang, itulah logo yang didesain oleh Chad Hurley, penemu YouTube. Secara pribadi, Chad merupakan orang yang cerdas dan kreatif. Banyak hal mengenai teknologi yang ia pelajari secara mandiri. Bakatnya untuk mengelola bisnis terlihat dengan kemampuannya untuk mengkomersialkan hasil karya-karya seninya. Kemudian teknologi, insting bisnis yang tajam, jiwa seni yang terasa menjadi perpaduan yang indah bagi Chad ini. Ia memanfaatkan potensinya itu untuk menghasilkan uang secara mandiri. Saat ia kuliah, ia berhasil menjual jasa untuk membangun website, game, dan animation. Chad merupakan orang yang ramah, namun demikian ia tidak mudah terbuka dengan banyak orang. Ia lebih banyak tertutup. Chad adalah orang yang menjadi CEO pertama YouTube setelah dibeli oleh Google. Chad memperoleh 6.940 lembar saham Google secara langsung dan 41.000 lembar saham tambahan. Jumlah lembar saham tersebut senilai, kalau kita rupiahkan, senilai 345 juta pada penutupan perdagangan di 7 Februari 2007. Pada Oktober 2010, ia mengundurkan diri dari jabatan sebagai CEO YouTube. Meski mundur dari CEO, ia menyatakan siap berkomitmen untuk menjadi penasihat YouTube seterusnya. Kepemimpinan YouTube diteruskan oleh Sarah Kamagnat. Chad dikabarkan menjadi investor utama di tim US F1 yang merupakan salah satu anggota ajang balap mobil F1 pada tahun 2010. Namun sayangnya tim tersebut pada akhirnya bubar tanpa alasan yang diketahui secara pasti. Chad diberitakan masih ingin terlibat dalam industri F1 melalui tim lainnya. Chad tampaknya memang tertarik berinvestasi di olahraga. Ia dikabarkan menjadi owner dan Major Soccer League Football Club dan Los Angeles Football Club. Tidak hanya itu, bisnis di dunia basket pun juga turut ia jelajahi bersama salah satu tim liga NBA, Golden State Warriors. Untuk kehidupan keluarganya, ia menikah dengan Katie Clark. Ia merupakan putri dari perusahaan Silicon Valley, Jim Clark. Pernikahan mereka menghadiahkan 2 buah hati. Teman, itu latar belakang yang pertama yang bernama Chad Hurley. Teman, ini yang pertama, kita tinggalkan yang pertama. Ini nama yang kedua. Yang kedua ini tidak kalah seru, teman. Ini berkebangsaan atau asalnya dari China. Teman, ini bernama Steve Chen. Steve Chen merupakan salah satu seorang pendiri YouTube yang berasal dari Taipei, Taiwan. Ia juga sekaligus mantan Chief Technology Officer CEO YouTube. Pria kelahiran 25 Agustus 1978 ini termotivasi untuk sukses setelah diramal orang bahwa ia tidak akan pernah sukses. Ia masih ingat betul peristiwa tersebut. Pada usia 6 tahun, ibunya membawa Chen ke seorang peramal. Chen terganggu oleh kata-kata peramal itu dan hal tersebut selalu terngiang-ngiang di kepalanya.
Ia tidak terima jika nasibnya harus ditentukan oleh orang. Nasib tampak berpihak pada Chen. Pada saat ia berusia 8 tahun, keluarganya berhijrah ke Amerika Serikat. Ia kemudian bersekolah menengah di John Hersey High School, melanjutkan Illinois Math dan Science Academy untuk pendidikan tinggi. Ia memutuskan untuk berkuliah di University of Illinois di Urbana-Champaign dengan studi ilmu komputer. Setelah lulus dari University of Illinois, Chen bekerja di PayPal. Ia memang satu kantor dengan Chen. Tidak hanya itu, Chen juga sempat menjadi senior engineering di Facebook. Namun karena ingin fokus mengembangkan YouTube, ia pun mundur dari perusahaan besutan Mark Zuckerberg tersebut. Pada bulan Juni 2006, Chen dinobatkan sebagai salah satu dari 5 orang yang berpengaruh di masa itu oleh Business 2.0. Perlu diketahui bersama Business 2.0 merupakan majalah yang membahas perkembangan dunia bisnis di dunia. Penobatan tersebut tidak lepas dari peran Chen dalam membangun YouTube menjadi perusahaan yang memiliki value yang sangat besar saat ini. Setelah YouTube dibeli oleh Google, Chen memiliki 6.250 lembar saham Google dan tambahannya itu 68.000. Jumlah tersebut setara dengan, kalau kita rupiahkan, 326 juta pada masa itu, sebuah nilai yang sangat fantastik. Pada kesempatan berikutnya, Chen kembali bekerja dengan Chad Hurley. Kali ini mereka sepakat untuk bersama-sama merintis Evo System. Perusahaan tersebut pada akhirnya mampu mengakuisisi Dirkles dari Yahoo Inc. Pencapaian Chen tidak hanya cukup sampai di situ. Pada tahun 2011, ia dianugerahkan kehormatan 15 Asian Associated Duet of the Asian Magazine. Bang Jerry ini kurang bisa bahasa Inggris, kira-kira kayak gitu. Nanti Abang Jerry catat di deskripsi, teman-teman ya. Hebatnya penghargaan tersebut membuktikan bahwa selain pandai berbisnis, ia juga mumpuni di bidang teknologi komputer. Pada tahun 2016, Chen diketahui meluncurkan situs online yang dia beri nama Nom. Situs ini merupakan platform memasak secara live yang ditargetkan kepada pencinta kuliner. Perusahaan ini dinilai tidak terlalu menguntungkan sehingga Chen memutuskan untuk menutupnya pada tahun 2017. Saat ini ia diketahui sedang merintis sebuah perusahaan startup fund bernama Draco Capital Macro Quant Fund. Pada tahun 2021, perusahaan ini telah mengumpulkan dana sebesar 50 juta dengan target 200 juta. Perusahaan ini bergerak di bidang investasi yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau biasa kita sebut ini EA. Pada tahun 2009, Chen menikahi seorang manajer pemasaran produk Google Korea bernama Park Ji-hyun. Sekarang kita kenal dengan Jamie Chen. Keduanya tinggal di San Francisco bersama buah hati mereka. Keluarga Chen dikenal sebagai pendungu Asian Art Museum Francisco karena itu istrinya dipercaya menjadi anggota Dewan Kepercayaan Museum. Ini orang yang kedua, ini yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Salah satu pendiri ini adalah beragama Islam, teman-teman, bernama Jawed Karim, teman-teman. Pendiri YouTube terakhir adalah Jawed Karim, laki-laki yang berdarah Bangladesh. Ini lahir di Merseburg, Jerman Timur pada tahun 1979, teman. Setahun kemudian orang tuanya menyeberangi tembok Berlin untuk berpindah ke Jerman. Pada tahun 1922 ia sekeluarga berhijrah ke Amerika Serikat. Meski sama-sama pendiri YouTube, Karim tidak senelar Chad Hurley dan Steve Chen. Sosok muslim satu ini jarang dibicarakan banyak orang karena ia kurang menyukai spotlight yang disoroti media. Sedangkan kedua teman yang memang dikenal sebagai sosok sukses dalam merintis startup, sementara Karim lebih sering bersembunyi di balik layar. Ia lebih menikmati kerja teknis dalam coding dan komputerisasi sehingga ia jarang tampil di khalayak publik. Maka tidak heran jika tidak begitu banyak orang yang mengenal namanya. Ia dibesarkan di keluarga peneliti. Ayahnya berdarah Bangladesh. Naimul Karim merupakan seorang peneliti di perusahaan multinasional 3M, sedangkan ibunya berdarah Jerman, Christine Karim, juga seorang profesional peneliti biokimia di University of Minnesota. Karim muda menempuh pendidikan di Central High School di Saint Paul, Minnesota. Setelah lulus dari sekolah tersebut, Karim melanjutkan pendidikan tinggi di University of Indonesia at Urbana-Champaign, jurusan komputer. Dia sempat berhenti kuliah sebelum lulus agar bisa bekerja di PayPal, teman-teman. Tak lama berselang, ia melanjutkan kembali kuliah dan berhasil mendapatkan gelar sarjana pada tahun 2004, teman-teman.
Ia dan kedua temannya sepakat untuk membuat situs kencan online dinamai YouTube. Setelah YouTube berdiri, ia mendalami ilmu komputernya dengan menempuh studi S2 di Stanford University. Selain sebagai co-founder, Karim juga YouTuber pertama yang mengunggah video di platform tersebut. Sebagaimana yang kita ceritakan di awal pembahasan, Karim mengunggah video dengan judul Meet at the Zoo. Saat itu ia sedang berada di depan kandang gajah. Alright, so here we are in front of the elephants. The cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Setelah YouTube dibeli oleh Google, Karim mendapatkan sebanyak 137.000 lembar saham dan dinilai atau di kisaran 64 juta sesuai harga penutupan perdagangan saham itu. Pada tahun 2007 diberikan nilai saham yang dimiliki sebesar 1 miliar, sebuah angka yang fantastik pertumbuhan saham. Saat ini Karim dikabarkan menjadi salah satu penasihat YouTube. Ia juga mendirikan perusahaan University Karim Venture. Lembaga tersebut bertujuan untuk membantu mahasiswa dan alumni dalam mengembangkan bisnis mereka. Ini salah satu 3 karakter atau 3 orang yang mendirikan YouTube. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya siapa sih sebenarnya pendiri YouTube, sedangkan kita tiap hari membuka atau scroll YouTube, teman-teman. Jadi biar tidak penasaran, Abang Jerry membahasnya secara detail, sangat detail. Salah satunya beragam Muslim, teman-temannya bernama Jawed Karim, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup Abang Jerry membahas video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Abang Jerry ya. Sudah subscribe Abang Jerry, doakan semoga panjang umur saya selalu dan dimurahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.